Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Puji rasa syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir ke rumah Allah yang kita muliakan. Selawat beriring salam mari kita sanjung sajikan kepada penghulu kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Salam penghormatan, salam takzim kepada Imam Besar Masjid Al-Mabrur, panitia pembangunan masjid, adik-adik remaja masjid, guru-guru kami yang berhadir ataupun yang tidak berhadir, dan selanjutnya kepada semua jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Judul khutbah pada hari ini yaitu memperingati tahun baru Islam, yaitu yang jatuhnya pada bulan Muharram. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Di bulan Allah ini disebut dengan juga yaitu bulan Muharram. Juga pada tahun ini, pada Muharram ini, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan agar seluruh umat Islam yang ada di atas bumi Allah ini agar turut memeriahkan tahun baru Islam. Dan juga pada bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa penting yang ingin kita sampaikan yang telah terjadi di masa yang lampau. Yang pertama, hijrahnya Rasulullah SAW
dari kota Makkah, yaitu ke kota Madinah. Ini terjadi pada bulan Muharram. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah ini disebabkan Rasulullah SAW sendiri menerima tantangan dari kaum Quraisy, kaum kafir pada saat itu. Hampir setiap hari kaum Quraisy memeluk Islam. Itu terjadinya di kota Makkah. Juga hampir tiap minggu dan tiap bulan umat Islam selalu bertambah. Kaum Quraisy pada saat itu dia merasa marah karena kalau dia dibiarkan maka mungkin saja semua hamba Allah yang ada di Mekah akan masuk Islam. Tetapi dengan kemarahan dan kegigihan daripada pemuka-pemuka kaum Quraisy pada saat itu, hingga dia membuat catatan bahwa Nabi Muhammad SAW atau Rasul kita Muhammad SAW harus kita pindahkan dari kota Makkah. Maka pada waktu itu dipanggillah semua pemuka-pemuka Quraisy untuk membuat rapat, karena kalau dibiarkan maka ini akan berbahaya bagi kaum Quraisy pada saat itu. Ketika sudah tercium kabar bahwa Rasulullah mau hijrah ke Madinah, maka mulailah kaum Quraisy, kaum kafir pada saat itu, membuat barisan ingin menangkap Rasulullah SAW. Pada malam hijrah tersebut, Rasulullah SAW berada di rumah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan kepada Ali bahwa kami malam ini akan berhijrah ke Madinah. Ali, tolong tidur di tempat. Nyampan ke pesan Rasulullah bahwa Rasulullah akan hijrah ke kota Madinah dan Yuganto paksanya adalah Ali bin. Tak lama kemudian Rasulullah keluar untuk berjalan menuju ke Gua Sur. Dia lihatlah di sekeliling rumah Ali sudah penuh dengan bala tentara kaum Quraisy. Dia sudah membuat barisan, kaji tugas batayan pagar betis. Sang menyertai halipah lekan lebih nyambrang berat dipegang penjagaan ketat oleh kaum Quraisy pada saat itu. Pak Watenyan dengan kecerdikan daripada Rasulullah dan juga kena keberaniannya daripada Rasulullah, hingga gejoklah sabuk sisi genggam tanah, dibaca doa oleh Rasulullah, hingga kesipun Pak penjaga kaum Quraisy, Pak Watenyan memandu orang yang tertidur hantu leh kalau Rasulullah akan berjalan, yaitu melepaskan diri daripada penjagaan ketat yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Tak lama kemudian Rasulullah terus berangkat menuju Gua Sur, karena di sana sudah ditunggu oleh Abu Bakar. Beliau berencana untuk melanjutkan perjalanan hijrah, yaitu ke kota Madinah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120,
walan tarda angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millahum. Tidaklah senang kaum Yahudi, kaum Nasrani, sehingga kita mengikuti agama mereka yang dipegang oleh Allah. Sabuk surat Al-Baqarah ayat 120 yang diberitakan bahwa kaum Quraisy dan kaum Nasrani dia tidak akan senang kalau kita belum memasuki agama. Jemaah yang dirahmati Allah, ada juga peristiwa-peristiwa penting yang ingin kami sampaikan pada saat ini. Ada 8 peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram tersebut. Yang pertama, Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, dan juga Allah menerima tobat Nabi Adam, yaitu pada bulan Muharram. Kita mungkin sudah paham semua bahwa Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena watenyan renyan di pajak sabah, buah yang terlarang, yaitu buah kuldi. Karena dengan penyebabnya Adam alaihissalam dikeluarkan ke bumi. Ini terjadi pada bulan Muharram. Peristiwa yang kedua yang terpenting yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh beserta kaumnya ini juga satu kapalnya mendarat di Gunung Judi, yaitu pada saat itu terjadilah banjir besar. Bukan lagi banjir model matanya, banjir watanya, air mengenangi mandung-mandung gunung yang ngok mandung. Ana lele gunung pak watanya yang banjir itu bila Allah Subhanahu wa taala. Hingga pak watanya yang selamat dari banjir tersebut adalah pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang diperintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa bibit-bibit manusia dan juga binatang-binatang untuk diselamatkan di masa-masa yang akan datang. Yang mata bibit-bibit manusia watanya dan juga bibit-bibit daripada binatang watanya untuk diselamatkan dalam perahu. Yang selamat hingga terjadi Allah yang berbahagianya, mungkin juga yang memandungnya adalah yang diselamatkan dan hidup pada terjadi banjir besar. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim. Ini peristiwa penting juga terjadi buat kita. Nabiullah Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat wajah Nabi Ibrahim tidak le Namrud na'udzubillah le Namrud dalam api yang sangat besar, nyamban pekerjaan daripada Namrud. Bahwatanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan api khusfihi fitnah bakanan bardan wasalam. Wadah api sangat membara, rayakan api wadahnya. Allah perintahkan api selamatkan Nabi Ibrahim, selamatkan Ibrahim, dan juga pada saat itu yang kedepannya api adalah sangat panas, tetapi dengan perintah Allah kepada api, khus fitnah, dinginlah engkau air. Memang luar biasa terjadinya yang mukjizat yang luar biasa dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Anak sahabat selamat pada makhluk dilempar Nabi Ibrahim dalam api. Pada kehendak Allah yang khus
selamatkan Ibrahim. Maka bahwatanya Nabiullah Ibrahim gedung ulama pun seakan-akan gedung ulama asli yang perintah Allah kepada aku. Ini terjadi juga pada bulan, yaitu pada bulan Muharram. Selanjutnya yang keempat, terjadi peristiwa yang besar. Nabi Yunus alaihi salam wadege sabah lam kapal halinya pak kapal tersebutnya nyo adalah ka melebihi kepada muatan. Wadah ditarik tren wadahnya, soalnya dengan trennya nyo akan kati laut karena kelebihan daripada muatan kapal. Lehego ada kui pegat ditarik trennya lehego, tapi malhego kenang Nabi Yunus, malhego kenang Nabi Yunus. Hanya jalan keluar dari wadahnya. Maka Nabi Yunus harus keluar dari kapal di dalam laut. Perintah Allah Pak, engkau yang paling raya, engkau yang paling raya itu. Ya, nasa pendapat engkau dun, nasa pendapat engkau hiu. Waktu kemudian memerintahkan Pak engkau yang rayanya selamatkan Yunus dalam perut kamu. Maka waktunya ditelanlah Nabi Yunus alaihissalam dalam perut Pak Sabo berita betul malam dalam perut ikannya, hingga Nabi Yunus waktunya dibaca Sabo doa, Rabbana walamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, hingga perut ikan tidak sanggup lagi menahan panas dia. Waktunya ikut Pak dasar lautnya yang adalah tempat Hoi muntahkan, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Ini terjadi adalah pada bulan Muharram juga. Peristiwa besar yang terjadi pada yang kelima, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Kita sudah maklum bahwa Nabi Ayub dia menderita penyakit. Yang diderita oleh Nabi Ayub yaitu sabab penyakit. Yang digigit, dipajok mengandung aso-aso. Yang aneh pajok kulit. Tapi Nabi Ayub belajar kepada Allah. Mereka pajok hati itu. Karena hati itu hati yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga yaitu bulan Muharram yang populer di Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi Yusuf alaihissalam. Juga kepada Nabi Yusuf terjadi peristiwa karena Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang paling ganteng, yang paling cantik dalam keluarga. Nabi Yusuf alaihissalam nyohani daripada Nabi Yakub. Bawatnya Nabi Yusuf belum sabah malam bahwa bulin dan uro sekalian dengan bintang itu disebut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bawatnya sehingga punya disampaikan Pak Nabi Yakub. Nabi Yakub disampaikan, wahai Anidun, mereka sampaikan orang lain, Pak saudara-saudaramu yang lain. Ini sangat berbahaya karena kamu suatu saat akan terjadi nanti seorang Rasul. Nyanda disampaikan Nabi Yakub, Pak Nabi Yusuf. Tapi akhirnya kejadian sih Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh saudara-saudaranya hingga di bawah Nabi Yusuf Pak sabuk sumur, Pak tengah padang pasirnya, sumur yang gelap gulita, hingga bawatannya teruslah saudara-saudara dari Mekah yang bidai i wadah yang kahanan memang nasab subuh ini wadah yang cerong inyan ceronglah inyan, maka wadah gebot di mana sangat berat bahwa di dalam rupanya
Nasiro pemuda yang sangat ganteng, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketujuh, disembuhkan matanya Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan teman Nabi Yakub, dia Nabi Yakub. Waktu kejadian di drop, di mele saudara-saudara kaknya, bahwa Nabi Yusufnya kain baju di sini jalan. Hingga Nabi Yakub dia menangis, menderita, hingga mata rohnya hana lemah sapu deh, hana lemah le sapu. Dia juga, dia pulih di Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Pak Boleh yang sama, yaitu Nabi Muhammad daripada Nabi Yakub yang juga Pak Bolehnya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8 peristiwa penting yang terjadi pada tahun barunya, yaitu Pak Bulan Muharram. Maka mudah-mudahan kepada kita yang dengar ceramah Jumat, mudah-mudahan kita manfaat kepada kita yang mandum, dan insya Allah yang gagak tacok itu pelajaran temannya hanagat nyong tinggal tak apa lain pakai. Juga Pak Bulan Muharramnya Pak orang-orang yang pilih, dan biasa katanya Pak Situ Muharram adalah Nawa Asyura yang dianjurkan kepada kita, mari kita puasa Pak Suronya, yaitu Pak Situ pun Asyura. Kita punya puasa Goro, alhamdulillah lebih kan, Hero juga lebih kan. Yang dapat kamu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita yang mandum. Baiklah, saya ikuti 2 rukun al-khutbah. Mungkin ada kesalahan dan kesilapan daripada penyampaian Tuhan, sehingga kita maaf. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في
dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.